Sehat Pak Mutakin? Iya, siap. Ini sesi kedua ini, Pak ya. Iya, nanti akan dipimpin Ya. oleh Pak Daden. Berkenan untuk memimpin? Nah, sudah Pak Agus saja. Oke. Agus Solikin. Oke, Ya, satu. ya. Siap. Oke, Ya, kita tempo mulai hari ya. pernah kita ngobrol. Iya, ya, mau ngobrol, silakan, Pak. Oke, pernah lewat telepon Pak Mutakin. Ya, pernah kita Komunikasi. namanya komunikasi lewat telepon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Pak Mutakin di namanya daring. Karena ini kalau dibilang ideal tidak ideal Pak Mutakin, Ya. tapi ini keterbatasan kami dalam menjembatani bagaimana mahasiswa tetap bisa lulus tepat waktu, tidak ada yang dikorbankan, akhirnya jalan tengahnya adalah lewat daring ini. Tapi seperti yang kami sampaikan, setelah ini laboratorium tetap mengadakan kunjungan edukasi, tapi sesuai dengan lokasi tempatnya mahasiswa masing-masing. Nah, pada kesempatan ini, sesi yang ketiga, kemarin Pak Ketua, tadi yang kedua Pak Aris, dan yang ketiga ini Pak Mutakin. Untuk efisiensi waktu dan tempat, kami persilakan ke Pak Mutakin sepenuhnya. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dosen dan adik-adik Winsa ya. Jadi untuk sesi yang kedua ini, saya dari tim kepaniteraan, saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Mutakin. Saya wakil panitera Pengadilan Agama Bangkalan. Jadi posisi saya di sini mewakili Bapak Panitera, karena hari ini Bapak Panitera lagi sibuk karena persiapan ada tim ZT dari Dirjen, begitu Pak ya. Jadi beliau sibuk, jadi kami yang diutus untuk menjadi dosen Dosen pamong atau dosen pamong. Narasumber seperti itu Pak ya. Jadi kami akan sampaikan masalah tentang kepaniteraan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris selaku sekretaris tentang masalah kestariatan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan tempoh hari ketika pembukaan acara daring seperti ini, beliau menyatakan bahwa kalau ingin mengetahui tentang suatu instansi, jadi kita harus mengetahui tentang struktur organisasinya. Seperti itu. Jadi struktur organisasi di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Bangkalan, kita cerita masa lalunya Pak ya. Sebelum ada panitra dan sekretaris, dulu jadi satu. Namanya Pansek, Panitra Sekretaris. Kemudian setelah ada Perma nomor 7 tahun 2015, maka ada pemisahan panitra, kepanitraan sendiri, kestariatan sendiri, seperti itu. Makanya sekarang ada sekretaris namanya yang di sini dijabat oleh Pak Aris, kemudian panitra dijabat oleh Pak Pandit. Sedangkan posisi saya waktu itu adalah wakil panitera. Dan sampai sekarang memang masih wakil panitera, Pak. Sebetulnya setelah adanya Perma itu, wakil panitera akan dihapus. Mulai tahun 2015 sampai terakhir sekarang tahun 2020, nanti tahun 2021 sudah tidak ada wakil panitera. Jadi mungkin saya ini sebagai, kalau teman-teman saya sudah pada naik semuanya Pak, naik ke panitera. Kalau saya masih wakil, mungkin saya agak kerasan mungkin di sini dan jadi wakil, atau saya mungkin menjadi penghuni terakhir nanti sebagai wakil panitera. Ya insya Allah mungkin saya akan bisa naik jadi panitera, seperti itu. Oke, kemudian tentang struktur, jadi di kepaniteraan, pimpinan di kepaniteraan, di bawahnya ketua adalah panitera. Kalau kestariatan sekretaris tadi. Kemudian di bawahnya panitera adalah ada 3 orang panmut. Namanya panmut atau kita jabarkan, kepanjangannya adalah panitera muda. Ada panitera muda gugatan, ada panitera permohonan, dan terakhir panitera muda hukum. Ya, ada 3 panitera muda Pak ya. Kemudian di bawahnya panitera itu ada jabatan fungsional panitera pengganti.
dan jurusita pengganti. Kalau panitera muda tadi adalah strukturalnya, dan kalau fungsionalnya adalah panitera pengganti. Sama-sama semuanya bertanggung jawab kepada panitera. Kalau dulu saya jadi wakil panitera, saya di bawahnya panitera. Nah, para panmut di bawah saya. Tapi karena wakil panitera sudah mau dihapus, jadi saya di bawahnya langsung panitera, sedangkan panitera muda hukum, gugatan, dan permohonan itu langsung ke panitera. Seperti itu. Nah, saya ingin cerita tentang masalah tugas-tugas dari panitera muda gugatan. Namun demikian, Pak, di kepanitraan tugas-tugas itu kita menggunakan sistem meja. Ini ada keterkaitan antara sistem meja dengan panitera muda. Karena setiap meja ada penanggung jawabnya. Begitu. Kita sebut di sini ada meja 1, meja 2, dan meja 3. Semua di pengadilan sama seperti itu. Jadi memakai sistem meja. Jadi bukan hanya di Pengadilan Agama Bangkalan, tapi semuanya seperti itu. Ada meja 1, meja 2, dan meja 3. Dan setiap meja ini ada penanggung jawabnya. Seperti itu. Nanti ada keterkaitannya dengan panitera muda. Saya cerita tentang meja dulu, Pak. Nah, seperti kita ketahui bahwa di pengadilan ini adalah sebagai dapurnya, begitu Pak ya, di pengadilan karena menangani masalah kepanitraan. Jadi intinya di kepanitraan seperti itu. Jadi ketika ada para pihak yang ingin mengajukan perkara, itu ditangani oleh meja, per meja-meja tadi. Nah, tugas meja 1 adalah menerima perkara permohonan maupun gugatan. Jadi ketika ada orang yang mau mengajukan gugatan atau permohonan, dia akan ke meja 1. Itulah tugasnya meja 1. Jadi tugas meja 1 adalah menerima perkara, baik itu gugatan maupun permohonan. Nah, setelah dia dari meja 1, kemudian perkara itu akan dicatat di dalam register yang namanya buku register. Nah, itu tugasnya di meja 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke meja 1, Pak. Meja 1 itu juga terdiri dari bagian dari meja 1 adalah kasir. Jadi kasir adalah bagian dari meja 1. Jadi proses untuk perkara yang datang ke pengadilan, dia setelah mengajukan permohonan, dia bayar ke kasir. Ke bank maksud saya ya, ke bank. Ke bank, kemudian sama kasir diberi nomor perkara. Seperti itu. Jadi ada perkara, kalau dia sudah bayar biaya panjar, kemudian akan diberi nomor perkara. Tadi ada yang menanyakan tentang panjar ya. Ya nanti kita akan kupas tentang panjar itu seperti apa. Cuman sekarang kita akan alur perkaranya dulu, begitu Pak ya. Jadi ketika orang perkara dia mengajukan ke meja 1, kemudian dia bayar ke bank, kemudian oleh kasir diberi nomor perkara, begitu. Kemudian setelah itu dibawa ke meja 2 untuk dicatat di dalam buku namanya register, seperti itu. Jadi semua nama identitasnya yang bersangkutan, baik itu penggugat, baik itu tergugat, ya itu dicatat di dalam buku namanya buku register perkara, seperti itu. Jadi kemudian setelah itu baru dinaikkan ke hakim, ke ketua maksud saya, ke ketua untuk ditunjuk siapa yang akan menangani perkara ini. Gitu. Sebelum perkara itu masuk ke hakim, Pak Ketua akan menentukan majelisnya, itu namanya PMH. Jadi namanya penunjukan majelis hakim. Jadi ketua menunjuk hakim-hakim dalam suatu surat, namanya surat PMH kalau kita singkat, kepanjangan dari penunjukan majelis hakim. Setelah dari Pak Ketua, setelah ditentukan oleh Pak Ketua, maka berkas itu
diserahkan kepada hakim yang telah ditunjuk. Seperti itu. Nah, oleh hakim dia akan menentukan kapan ini perkara akan disidangkan. Seperti itu. Namanya penetapan hari sidang. Nah, majelis hakim ini, ketua majelisnya membuat PHS, namanya penunjukan hari sidang. Nah, setelah itu hakim ini kan waktu sidang dibantu oleh panitera pengganti, Pak. Jadi beliau ini sidang tidak sendirian. Di samping ada majelisnya, dua orang hakim kanan kiri, ini adalah suatu majelis, dan juga dibantu oleh namanya panitera pengganti. Panitera pengganti ini tugasnya membantu hakim untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan. Siapa yang menunjuk panitera pengganti ini? Yang menunjuk adalah panitera. Karena panitera pengganti adalah bawahannya dari panitera. Jadi panitera adalah atasannya panitera pengganti, gitu ya. Jadi berkas hakim ini minta ke panitera ini ada berkas, kami membutuhkan yang membantu saya untuk menulis semua peristiwa dalam persidangan. Maka panitera akan membuatkan surat penunjukan, namanya penunjukan panitera pengganti. Seperti itu. Jadi panitera telah menunjuk seorang panitera pengganti. Selain itu, panitera juga menunjuk jurusita pengganti. Tugasnya apa jurusita pengganti? Tugasnya adalah memanggil para pihak yang akan dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Nah, hakim juga meminta kepada panitera seperti itu. Ini tolong ditunjuk jurusitanya. Kenapa dia minta ke panitera? Karena jurusita pengganti adalah bawaan dari panitera. Karena seorang panitera juga seorang jurusita. Seperti itu. Jadi setelah lengkap ditunjuk panitera penggantinya, setelah ditunjuk jurusita penggantinya, maka berkas ini siap untuk disidangkan setelah tanggal hari H yang telah ditunjuk oleh hakim tadi. Setelah tanggal hari H-nya, maka para pihak datang ke pengadilan untuk disidang. Ini proses awal penerimaan perkara di pengadilan seperti itu. Ini bagian dari tugas meja 1 tadi ya. Sekarang meja 2, selain dia mencatat semua identitas para pihak, juga dia membuat surat-surat lainnya. Ya, seperti tadi surat penunjukan itu sebetulnya yang membuatkan adalah meja 2, seperti itu. Ya. Nah, itu tugas dari meja 2 seperti itu. Tapi kebanyakan dari meja 2 adalah mencatat semua pendaftaran, identitas, baik itu tanggal pendaftaran, nama-namanya, identitasnya, kemudian dari posita perkaranya, ya, kemudian petitumnya, permintaan dari para pihak, itu semua dicatat dalam suatu buku namanya buku register gugatan, gitu, Pak, dan register permohonan. Mungkin begini, kita separuh-separuh dulu, Pak, ya. Jadi saya nggak cerita terus sampai panjang lebar. Mungkin dari sampai cerita ini, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada adik. Monggo silakan. Oke. Terima kasih Pak Mutakin atas pemantiknya yang disampaikan. Dan itu mudah-mudahan menjadi sebuah stimulus bagi teman-teman untuk merespon apa yang disampaikan oleh Pak Mutakin. Nah, tadi sudah ada pemantikan terkait dengan pertanyaan pertama di sesi pertama, sudah dijawab oleh Pak Mutakin, dan sebagainya. Nah, untuk biar hangat diskusi kita, maka kami persilakan kepada teman-teman, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan langsung dijawab oleh Pak Mutakin. Atau bahkan mungkin pertanyaan telah menjadi temuan-temuan terbaru terkait dengan apa yang ada di Bangkalan, sehingga menjadi pintu masuk kita untuk analisis di hasil putusannya dan sebagainya.
Oke, ada teman-teman, kami persilakan. Ada yang bertanya? Ada? Halo? Ya, kemana? Ada yang ditanyakan? Ada di? Kalau nggak ada, saya yang sebagai awalan, Pak Adis. Oh ya, monggo Pak silakan. Adis, Nah, mungkin harus diawalin dulu ini. Ya, siap, gimana Pak? siap. Ya, ya, ya. Oke. Oke, Pak Adis. Pak Adis, kalau boleh tahu di PA Bangkalan sejak apa, Pak? Gimana Pak? Ini terputus-putus ini. Oke. Ya, Pak Agus Pak Adis, di suaranya PA Bangkalan terputus-putus. Halo, Pak Siap, Agus, Pak. Siap, Pak. putus-putus Oke. suaranya. Sudah, Pak? Ya, gimana Pak? Gimana? Ya, Oke. apa yang ditanyakan Pak? Ya, ya. Kasus selama ini yang paling banyak di Bangkalan apa, Pak? Oh, kasus. Ya. Kalau kasus di Bangkalan kebanyakan perceraian, Pak. Jadi perceraian ini pun didominasi oleh pihak istri. Jadi cerai gugat. Jadi kalau cerai gugat itu yang mengajukan adalah pihak istri. Itu yang mendominasi perkara di Pengadilan Agama Bangkalan. Kalau cerai talak itu yang mengajukan pihak suami. Ya, memang di mana-mana itu kebanyakan memang dari pihak istri yang mengajukan ya. Jadi kurang lebih ada berapa persennya ini ya? Mungkin 70%-an lah, 60 atau 60-an 70%. Itu dari masalah cerai itu dari pihak istri dan kebanyakan memang dari pihak istri seperti itu. Kalau masalah yang lainnya itu ada perkara isbat nikah. Memang tidak tidak terlalu banyak, hanya waktu-waktu tertentu saja itu isbat nikah banyak. Seperti sekarang ini ya. Seperti tadi yang telah disinggung oleh Pak Aris tentang isbat nikah. Jadi perkara sidang keliling, jadi itu isbat nikah memang banyak. Kemarin kita sudah menyidangkan kurang lebih 118 perkara. Tapi kalau dibandingkan dengan perceraian memang masih jauh ya. Kita menerima perkara perceraian kurang lebih dalam 1 tahun ya ada 2000-an lah Pak. 2000 perkara. Kalau di total dengan yang lainnya 2500 dengan masalah isbat, masalah volunter perkara lainnya. Volunter itu adalah permohonan, misal isbat nikah, dispensasi kawin, kemudian perwalian dan sebagainya. Itu kurang lebih kita menerima perkara dalam 1 tahun 2500. Kurang lebih seperti itu. Tapi tiap tahun kita mesti naik. Perkara itu setiap tahun kita naik seperti itu. Itu Pak ya, Pak Mutakin? Iya, Pak. Sudah putusan ya, sudah plus artinya tuntas sudah. Oh iya, Pak, tuntas. Jadi setiap perkara yang kita terima memang begitu ya. Kemudian kalau putusannya memang di bawahnya itu ya kurang lebih 2000-an, Pak. 2000-an kan hampir sama itu. Jadi perkara kita sisa dalam 1 tahun itu hanya menyisakan 10%. Di bawah 10%, kurang lebih cuman 100-an, Pak. Jadi saya kira kalau melihat sisa perkara, jadi penerimaan 2.500 ya hampir seperti itu putusannya itu, Pak. Sisa perkara maksudnya gimana, Pak? Sisa perkara, jadi begini. Jadi setiap perkara dalam 1 tahun, itu ketika akhir tahun, itu pasti ada sisa perkara yang belum diputus pada tahun itu. Jadi dia akan menjadi sisa perkara berikutnya. Nah, Mahkamah Agung, khususnya ini adalah Badilak, sudah menentukan bahwa tiap akhir tahun itu tidak boleh dari 10%. Jadi sisa perkara tidak boleh, kalau bisa 10 di bawah 10%. Memang ditekankan seperti itu supaya tidak ada terlalu banyak sisa perkara. Di Pengadilan Tinggi Agama pun seperti itu. Semua diminta untuk memutus perkara itu secepatnya, kemudian jangan sampai di bawah di atas 10%. Seperti itu. Pak, saya mau bertanya. Ya, monggo. Nah, ini ya. Ini melanjutkan yang biaya panjang tadi ya Pak. Kan ya. Di meja 1 tadi kan di kasir kan ke bank bayarnya. Nanti
baru dikasih nomor perkara lah. Itu untuk penentuan biaya panjar, setahu saya setiap pengadilan agama itu beda-beda biaya panjarnya. Untuk itu benar apa tidak, mau diluruskan ya Pak? Untuk di PA Bangkalan itu biaya panjarnya berapa ya Pak tiap perkara? Apa misal perkara perceraian sama misal perkara tentang ekonomi syariah itu tadi berbeda atau tidak, apa sama? Begitu Pak. Terima kasih. Iya. Jadi untuk panjar biaya perkara memang benar setiap pengadilan itu berbeda-beda. Jadi panjar biaya perkara itu yang menentukan adalah ketua pengadilan agama. Jadi begitu. Kenapa terjadi perbedaan? Jadi begini, melihat dari kondisi pengadilan agama, kondisi wilayahnya seperti itu. Jadi menentukan panjar biaya perkara itu kita bagi per radius, begitu. Jadi ada radius 1, radius 2, radius 3, dan radius sulit. Yang di pengadilan agama Bangkalan seperti itu. Dan pengadilan agama yang lainnya seperti itu sama. Bahkan ada yang radius 4, gitu, ada radius sulit. Ya. Nah, setiap radius itu nilainya beda. Jadi radius 1 di sini kurang lebih 80.000. Jadi untuk menentukan panjar kita dari yang anunya dulu ya, kita hitung radiusnya dulu. Ya. Jadi radius 1 itu nilainya 80.000. Kemudian radius 2 kurang lebih 100.000. Kemudian radius 3 150, kemudian 175. Nanti kalau kurang nanti saya akan tunjukkan SK ketua. Mungkin di website tuh ada itu sudah. Mungkin adik-adik bisa melihat di website PH Bangkalan tentang radiusnya. Nah, dari radius itulah bisa kita menentukan panjar biaya perkara tiap perkara. Jadi tiap perkara yang mengajukan itu beda-beda. Misal, ada orang yang ajukan cerai wilayahnya Bangkalan. Dua-duanya orang Bangkalan. Karena dia radius 1, maka nilainya sedikit beda dengan radius yang jauh. Radius jauh itu adalah Tanjung Bumi. Nah, seperti itu. Tanjung Bumi itu radiusnya radius 3. Radius 3 satu radius itu 150. Padahal satu panjar perkara, hitungan panjar perkara itu dipanggil ya, untuk pemohon kita panggil 3 kali panggilan. Pemohon kita panggil 3 kali panggilan. Untuk yang termohon kita panggil 5 kali panggilan. Seperti itu. Nah, kita nggak menghitung aja. Misal, radius 1, 3 kali 80.000. Kemudian, itu pemohonnya itu ya. Termohonnya 5 kali 80.000, karena sama-sama Bangkalan, radius 1. Nah, seperti itu. Kemudian belum lagi ATK perkara, biaya proses. Seperti itu. Kemudian belum lagi pendaftarannya. Pendaftaran itu untuk PNBP, seperti itu. Jadi nilai panjar biaya perkara satu perkara dengan perkara lainnya tidak sama, tidak selalu sama. Pasti akan ada bedanya. Karena melihat dari jarak para pihaknya dari kantor pengadilan. Jaraknya kita tentukan dengan radius. Antara radius 1 dengan radius 2 dan 3 nilainya beda. Seperti itu. Jadi ketika ada orang yang daftar ke pengadilan, kita akan taksir namanya itu. Taksir berapa panjar biaya perkaranya. Kita taksir dulu. Taksir ketemu kurang lebih misal 800.000 misal. Nah, kemudian ada lagi orang yang daftar sama-sama cerai. Kita taksir, bisa jadi dia cuman 600.000. Karena melihat jarak rumahnya dengan kantor pengadilan agama. Seperti itu. Jadi ini juga sudah bisa kita simpulkan setiap pengadilan antara pengadilan satu dengan pengadilan lainnya itu juga beda.
Pengadilan Agama Bangkalan dengan Pengadilan Agama Kepanjen, saya dulu pernah di Kepanjen, itu jauh beda. Kenapa? Karena wilayah Kepanjen, Malang, itu wilayahnya sulit karena pegunungan, karena pesisir pantai. Itu yang saya dengar itu paling tinggi itu Rp200.000, radius yang paling jauh. Kita nggak ada yang sampai 200, seperti itu. Nah, Baik saya Pak, kira terima begitu, kasih. Mbak. Nah, Ya, ya. sangat jelas Pak. Terima kasih. Jelas ya. Oke, terima Iya. kasih. Yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan? Itu biaya itu Pak Mutakin, biaya perkara ini sampai putusan ya, sampai selesai ya. Betul, Pak, sampai putusan. Itu kalau Ya, kurang kita ada tambahan, kalau lebih dikembalikan gitu Pak. betul, Pak. Jadi namanya kita kan istilahnya bukan biaya sidang ya, tapi adalah panjar. Jadi kalau panjar artinya belum belum pasti, bisa nambah, bisa kurang. Jadi, tapi kita menentukan panjar menggunakan taksiran dulu. Kita taksir sekian, 2 kali panggilan untuk yang 3 kali atau tadi ya, 3 kali yang P dan 5 yang T termohon ya. Setelah kita tentukan semua, kita hitung, kemudian digunakan untuk masing-masing bagiannya. Untuk yang PNBP dikirim ke Jakarta ke pemerintah ya. Kemudian untuk panggilan radius kita berikan kepada jurusita, karena dia yang memanggil. Memang penggunaan biaya panggilan panjar itu memang untuk jurusita. Jadi kita mengambil panjar biaya perkara itu memang untuk jurusita. Jadi biaya jurusita pengganti yang memanggil para pihak ke lokasi ke rumahnya. Seperti itu. Jadi penggunaan panjar biaya perkara seperti itu. Jadi panjar itu digunakan untuk memanggil para pihak, bukan untuk sidang, bukan. Soalnya banyak orang yang masih menanyakan, Pak, berapa biaya setiap kali saya sidang, biayanya berapa, Pak? Tidak ada biaya. Jadi biayanya itu untuk pemanggilan, seperti itu, Pak. Kemudian kita tentukan sampai perkara itu selesai, sampai pemberitahuan isi putusan. Kalau di tengah perjalanan perkara itu kurang, maka akan ada teguran. Jadi kita minta tambah panjar ke para pihak, ke pemohon atau penggugatnya, Pak. Nah, kita tegur, Pak. Nah, kita tegur lewat via surat. Pak, ini perkara Bapak ada kekurangan biaya sekian ratus ribu. Jadi mohon untuk ditambah atau dilunasi perkaranya supaya perkaranya bisa dilanjutkan. Seperti itu. Dan ketika perkara itu selesai, masih ada sisa, kita akan kembalikan sisanya. Seperti itu, Pak. Itu petugas itu datang, kalau memanggil ya datang ke rumah Pak ya. Betul, Pak. Jadi jurusita, petugas itu namanya jurusita atau jurusita pengganti. Itu setelah mendapatkan perintah dari majelis hakim, dari ketua majelis, dia berangkat memanggil para pihak sesuai tanggal yang telah ditetapkan oleh hakimnya. Dia datang ke lokasi seperti itu, Pak. Istilahnya menjemput gitu Pak ya, menjemput. Betul. Jadi ya membawa surat, Pak. Suratnya namanya relas panggilan. Jadi dalam relas panggilan itu akan disebutkan siapa yang membawa panggilannya ini, kemudian sidangnya hari apa, tanggal berapa, jam pukul berapa, tempat di mana sidangnya disebutkan di pengadilan kantor, di gedung Pengadilan Agama Bangkalan. Kemudian ada berita acaranya. Nah, surat inilah yang dibawa oleh petugas ke para pihak. Seperti itu. Itu namanya relas panggilan suratnya. Pak Agus.
Mungkin ada yang ditanyakan lagi, adik-adik? Oke, ada yang nanyakan, kami persilakan. Pak, saya Pak. Ya. Oke, Atifah, silakan Pak. Kan semisal kalau panggilan kepada penggugat, terus alamatnya salah sebanyak 3 kali, kan nanti pakai media massa ya Pak ya. Ya. Nah terus kayak gitu, uang panjarnya nambah atau ya udah yang radius itu Pak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau untuk para pihak yang akan dipanggil media massa itu bukan dari pihak penggugat maupun pemohon. Jadi yang biasanya itu memang dari pihak termohon maupun tergugat. Jadi pihak lawan ya. Pihak lawan yang biasanya alamatnya tidak jelas. Kalau pemohon maupun penggugat pasti alamatnya jelas. Karena dia yang mengajukan, yang datang ke pengadilan, orangnya ada, dia membayar, kemudian menunjukkan alamatnya. Tapi kalau pihak lawan, tergugat maupun termohon, biasanya itu ada alamat yang tidak jelas. Karena biasanya kalau orang yang sedang melakukan perceraian ini kan sudah lama pisahnya ya. Ada yang 5 bulan, 5 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Biasanya sudah tidak mengetahui lagi alamatnya dia. Nah, seperti itu. Mungkin dia alamat yang lama. Setelah jurusita datang, ternyata tidak ada alamatnya, orangnya tidak ada. Nah, itu tidak diketahui alamatnya. Nah, karena tidak diketahui alamatnya, maka kita akan panggil melalui mass media. Nah, di Pengadilan Agama Bangkalan, mass media yang kita tunjuk adalah RKPD, Radio Khusus Pemerintah Daerah Bangkalan. Biayanya itu yang kita ambil dari biaya yang kemarin, yang telah, maksud saya biaya yang telah dibayarkan oleh pihak penggugat sebelumnya. Seperti itu. Waktu dia mengajukan sudah bayar panjar kan ya. Nah, itu kita hitung dari situ uangnya. Gitu. Nah, untuk RKPD itu radiusnya radius 1 karena dia ada di dalam kota Bangkalan. Begitu. Misal ya, pihak tergugat termohon itu sebelumnya alamatnya jauh, ada di Blega misal. Itu radius 3. Kita hitung taksirannya radius 3. Pasti panjarnya nilainya besar, kan seperti ya. Kemudian setelah kita panggil ke Blega, ternyata di Blega tidak ada orangnya. Kemudian digaibkan. Nah, digaibkan itu pemanggilannya melalui RKPD. Ya, diumumkan via radio seperti itu. Itu ada biaya lagi. Biayanya kecil, cuman radius 1 80.000. Artinya biayanya masih tersisa. Kalau kemarin kan radius 3 Blega sebelumnya. Nah, sekarang kan kecil. Nah, karena dalam kota 80.000. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan masih sisa. Tapi ada juga yang kurang, ada itu. Karena sebelumnya dia radius 1 misal. Nah, kalau kurang kita akan tegur biayanya untuk menambah panjar biaya perkara. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada yang lain? Atau gini Pak Agus. Oke. Ya, mohon izin melalui Pak Agus. Pak Mutakin. Iya. Jadi, mahasiswa semua ya, bahwa praktikum di PA Bangkalan ini dari kampus dibagi 2 kelompok, Pak Mutakin ya. Ada kelompok 1, kelompok 2. Nah, ketepatan untuk kelompok 1, Pak Mutakin yang kita mohon ada bimbingan tambahan untuk mahasiswa kami kelompok 1. Siap. Dan kelompok 2 nanti Pak Rosid yang bimbing. Ada tambahan bimbingan. Siap. Nah, biar fokus, ini pumpung ketemu Pak Mutakin. Ya. Terus terang Pak Mutakin, saya 2 kali ke PA belum sempat ketemu panjenengan. Oh, gitu Pak ya? Oh, iya. Iya. Karena pas sidang ya waktu itu ya. Mungkin. Pas padet ya. Iya, mungkin Pak. Ya ini alhamdulillah ini baru saya selaku DPL ya, dosen bimbing lapangan kelompok 1, ya, Pak. baru melihat panjenengan ini dengan pembukaan kemarin ya. Iya.
Nah, mungkin untuk mahasiswa kami, karena teknis pelaporan praktikum praktikum tahun ini itu fokus pada analisis kasus, Pak Mutakin ya. Ya. Nah, mungkin sebaiknya di paparan berikutnya Pak Mutakin, kami mohon untuk menyampaikan mungkin dipilihkan tiga perkara yang menarik, yang kira-kira bisa dianalisis oleh mahasiswa kami, sehingga kira-kira 3 minggu akhir ya sebelum berakhir, mahasiswa kami berdiskusi sehingga nanti laporannya berujung ke hasil analisis studi kasus itu. Ya. Itu nanti seperti itu teknisnya Pak Mutakin. Iya. Kira-kira sudah dipilihkan. Tadi ada siapa ya? Mbak siapa tadi? Saya lupa lagi. Dia memang WA saya ingin menanyakan tentang permasalahan ya, tentang suatu perkara yang bisa diangkat untuk menjadi kasus seperti itu. Hanya saja karena dadakan seperti ini kami belum bisa. Mungkin nanti akan saya tanyakan ke panitera pengganti yang lain dan panitera muda kasus-kasus mana yang sekiranya bisa diangkat untuk adik-adik UINSA ini. Nanti saya coba akan carikan seperti itu Pak Agus, Pak Abu ya. Jadi 3 perkara Pak ya. Iya, 3 perkara. 3 perkara. Oke, nanti insya Allah nanti akan saya carikan perkara apa aja. Maksudnya nanti akan dianalisa begitu Pak ya. Analisis begitu Pak ya perkaranya. Ya, studi kasus gitu Pak. Studi kasus, betul. Nah ini apa nanti ketika datang ke sini atau lewat daring seperti ini? Atau langsung katanya mau ada yang hadir ke pengadilan seperti itu? Ya, sementara ini memang kami memilih ya, sudah memutuskan daring Pak. Oh ya, daring. Pak Mutakin, tetapi ya ini ada ekornya. Ya, mungkin mahasiswa ya ada yang usul kemarin untuk hadir di Bangkalan dalam masa praktikum ini sampai 2 Oktober ya. Nah, itu mungkin kalau kelompok kami ya 2 orang atau 3 orang gitu Pak. Mungkin nanti bisa memenuhi panjenengan ya. Monggo silakan. Jadi mungkin mereka mungkin merasa kesulitan sehingga perlu bimbingan tambahan, bimbingan khusus. Kalau kami ngerepoti Pak Ketua sama Pak Aris mungkin beliau padat agendanya. Mungkin untuk ini kami mohon Pak Mutakin nanti hari-hari berikutnya. Jadi masih masa praktikum ini sampai tanggal 2 Oktober. Nah, mungkin Pak Mutakin masih direpoti oleh mahasiswa kami, Pak. Oh, enggak apa-apa. Monggo silakan. Jadi Pak memang sepertinya kalau daring seperti ini ada sedikit kurang serap begitu ya. Ya memang saya ingin pemaparan pun kurang saya juga. Kalau biasanya dulu kita sambil menunjukkan ke berkas perkara, saya tunjukkan suratnya, PMH dan sebagainya, kemudian ikut sidang dan sebagainya. Memang seperti itu. Tapi karena memang masa-masa pandemi seperti ini, ya nggak masalah lah. Tapi kami tetap mengharapkan kalau memang ada yang datang ke pengadilan dengan senang hati, saya mau menerima dan kami akan memberikan sedikit cerita tadi seperti itulah gitu ya. Nah, masalah-masalah praktek di persidangan di pengadilan itu dari penerimaan perkara kemudian sampai persidangannya seperti itu. Iya, makasih Pak Nadiem. Ya. Terus ini bagaimana ini Pak Agus? Oke. Ada yang tanyakan, kami persilakan. Monggo silakan. Oke. Kalau nggak ada, nanti saya teruskan lagi Pak sedikit Pak ya. Kalau nggak ada, saya ada titipan Pak, pertanyaan Pak. Iya Pak, monggo silakan Pak. Dari evaluasi praktikum PA periode sebelumnya tahun kemarin, ya.
itu katanya paling banyak, ini sinkron dengan apa yang kalian sampaikan, yaitu kasus perceraian paling banyak di PA Bangkalan. Ya, betul ya. Oke. Namun yang menarik di situ adalah terjadinya perceraian yang paling banyak adalah qabla dukhul, Pak. Qabla dukhul, ya. Iya. Nah, kira-kira berapa sering sih terjadinya qabla dukhul di Bangkalan itu? Kalau qabla dukhul ya, yang banyak malah ba'da dukhulnya, Pak ya. Qabla dukhul ada. Kalau qabla dukhul itu jarang ada. Ada, tapi nggak seberapa banyak lah ada. Ya, mungkin hanya beberapa persen aja, Pak, gitu ya. Iya. Kebanyakan karena dia dijodohkan seperti itu ya. Hanya beberapa hari serumah, tapi beda ranjang ya. Kemudian dia tiba-tiba pulang ke orang tuanya. Memang seperti itu. Ceritanya hanya beberapa persen aja, Pak. Nggak terlalu banyak kalau kebelah. Yang banyak tempat adanya itu ya. Siap. Tapi kalau memang nanti mau nanyakan masalah itu, berkasnya coba nanti akan saya carikan. Nah, kalau tertarik dengan perceraian masalah, kamu akan carikan. Ya. Terus itu Pak, yang kedua Pak. Ya. Yang kedua terkait dengan ini, Pak Mutakin. Ya. Kalau kita lihat seakan-akan itu stigma yang ada, PA itu ngurusi perceraian, isbat nikah dan sebagainya, kan begitu? Iya, betul. Sehingga tempatnya kesedihan ya di situlah kurang lebih gitu. Nah, kalau kemarin mahasiswa di kelompok 2 itu menemukan kasus terkait dengan putusan yang ada di PA Bangkalan terkait dengan hukum ekonomi syariah, Pak. Karena kita ada mahasiswa yang seperti itu. Nah, selama ini kasus terkait selain perceraian lah katakan begitu, ada kasus apa saja yang pernah terjadi, Pak? Oh ya, sebenarnya memang benar yang mendominasi tadi saya sampaikan masalah perceraian. Yang lainnya pun ada, cuman tidak banyak. Ekonomi syariah pun ada. Jadi seperti dalam Undang-Undang 789 bahwa Pengadilan Agama menangani beberapa perkara, salah satunya adalah cerai, kemudian ada wakaf, ada isbat nikah, volunter itu dispensasi kawin, kemudian terbaru adalah ekonomi syariah dari Pengadilan Agama Bangkalan. Selama ini baru 2 perkara ekonomi syariah yang ditangani, Pak. Ya, dua-duanya sudah putus. Dua-duanya sudah putus ya. Yang pertama itu dengan BRI Syariah. Kemudian yang keduanya sama, BRI Syariah. Begitu, Pak. Nanti bisa kami tunjukkan berkasnya kalau ingin kalau datang ke sini ke pengadilan seperti itu. Putusannya ada gitu, Pak. Jadi Pengadilan Agama memang banyak yang ditangani, cuman yang terjadi itu kebanyakan masalah perceraian. Jadi wakaf pun itu tidak ada. Yang ada itu hibah kemarin ada. Ini lagi diproses. Hibah itu ada. Kemudian lain-lainnya ya seperti biasanya isbat, dispensasi, perwalian dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya. Yang terakhir tadi Pak Mutakin, kasus hibah tadi gimana tuh? Ya. Kasus hibahnya ini kasus hibahnya mohon maaf Pak, ini karena masih ditangani oleh hakim ya, belum selesai ini. Saya juga belum paham benar tentang perkaranya, tapi memang sekarang dalam proses persidangan hibahnya itu seperti itu. Cuman kali ini aja ada perkara hibah ini. Memang sebelumnya belum ada ya. Jarang ada. Kalau di sekilas menarik. Betul, Pak. Ini kami juga menarik karena memang jarang ada dan baru kali ini ada ini. Itu. Kalau di PA besar seperti Surabaya, Gresik, Mojokerto itu memang suatu itu banyak. Mungkin ada beberapa. Kalau di Pengadilan Agama Bangkalan itu memang jarang sekali. Seperti itu. Ya, Pak Agus. Nggih, Pak. Melalui Pak Agus ya. Teman-teman tadi Pak Agus ya sudah menyebutkan progres dari kelompok 2 ya. Sudah melacak perkara-perkara PA Bangkalan yang disidangkan di PA Bangkalan. Nah, saya minta kelompok 1 apa progresnya? Langsung bisa ditanyakan. Ya, Pak. Silakan Alfian ini. Dari kelompok kami analisis tentang
isbat nikah, izin poligami sama waris Islam. Ya Pak, ya. Terus sampaikan ya. Alfian, gimana itu? Atau maksudnya dari Pak Mas Nur tadi ya. Tadi ada 3 perkara ya. Izin poligami, isbat nikah, sama waris Islam. Apa itu yang ingin diketahui putusannya seperti itu? Gimana Alfian? Masih dibaca-baca Pak, masih dianalisis sama teman-teman. Kalau memang itu, maksud saya begini, kalau memang itu yang mau diangkat, kami akan carikan putusannya. Jadi 3 perkara itu. Apa seperti itu Mas Nur? Halo Alfian. Kurang dengar Pak. Oh, dengar ya. Alfian, jelas ya? Alfian atau Fitri kelompok 1. Kurang dengar tadi. Jelas ya, jelas. Alfian atau kelompok 1 coba siapa yang ayo kelompok mau. Saya tanya, pemilihan 3 itu sudah melacak ya beberapa, katakanlah 10 lalu dipilih 3 tadi gitu. Iya Pak, masih dibaca-baca sama teman-teman. Artinya masih ini ya, belum, katakanlah itu masih belum ditentukan ya 3 itu, belum ya? Belum final gitu ya? Belum final ya, betul. Iya, masih belum Pak. Nemu berapa sih? Nemu berapa sudah? Nemu putusan berapa? Kemarin tuh udah ada 4 Pak sama ekonomi syariah. Cuman yang kita ambil ya 3 itu. Soalnya yang kelompok 2 udah ambil yang ekonomi syariah. Gitu Pak. Pak Agus, saya bertanya Pak Agus. Pak. Tapi nanti laporannya kan 1 putusan ya yang dianalisis ya? 3 Bapak. Per kelompok 3 Pak. Per kelompok 3 ya? 3. Jadi setiap kalau 1 kelompok saya, kelompok 2 itu 15 anak, maka ada 3 putusan. Per 1 putusan dikaji 5 orang gitu Pak. Ya. Oke, gitu Pak Mutakin. Oke Pak. Gimana Pak ya? Halo ya, jadi baik kelompok 1 maupun kelompok 2 diberi tugas untuk melakukan studi kasus 3 ya. Per kelompok 3 studi putusan nanti yang dianalisis. Iya. Karena itu nanti mohon Pak Mutakin bisa menyiapkan nanti barangkali mahasiswa kami waktu ke sana bisa langsung didiskusikan ya. Oke, terima kasih. Tadi perkaranya yang tadi disebutkan ya, yang Mas Nur tadi, Pak Isbat, poligami sama waris Islam ya. Iya Pak, itu tadi. Oh ya, oke ya. Nanti kami, insya Allah nanti saya siapkan ya putusannya, berkasnya gitu ya. Nanti ketika jenengan datang ke sini, monggo nanti kita bisa diskusikan. Baik Pak. Ya. Alhamdulillah ini Pak Mutakin ada kejelasan. Ya. Monggo Pak, nggak apa-apa. Ya dari kemarin kami masih meraba-raba ini gimana ini. Ya Pak ya. Saya senang sekali bisa membantu adik-adik ini dalam acara praktikum ini ya. Seperti yang mahasiswa sebelum-sebelumnya juga kita sudah welcome dengan mahasiswa yang datang seperti itu. Oke, kalau gitu ada yang belum tadi Pak Mutakin? Ada yang tersisa? Yang tersisa, saya lanjutkan ya. Mungkin ini enggak terlalu banyak. Saya lanjutkan. Tadi sudah saya sebutkan meja-meja yang ada di pengadilan tadi adalah meja 1, kemudian meja 2, dan sekarang adalah meja 3. Jadi ada 3 meja yang ada di pengadilan, bukan fisiknya ada 3 meja, bukan ya. Tadi ada meja 3 itu di dalam PTSP Pak ya. PTSP ada meja 3. Nah, tugas meja 3 adalah
ini kebanyakan hasil akhir dari semua proses persidangan. Meja 3 tugasnya itu, yaitu mengembalikan menyerahkan akte cerai, kemudian menyerahkan salinan putusan atau putusan penetapan, jadi menyerahkan produk dari pengadilan itu di meja 3. Kemudian mendaftarkan perkara kuasa, pihak yang mau memberikan kuasa, memberikan kuasa kepada pengacara misalnya, atau perkara insidentil seperti itu. Jadi ini pendaftarannya di meja 3 seperti itu. Jadi sudah tadi ya, meja 1 sudah, meja 2 sudah, meja 3 pun sudah seperti itu. Nah, sekarang saya ingin jelaskan juga tentang tugas dari panitera muda. Tadi panitera muda adalah yang membantu panitera dalam kelancaran tugas-tugas di kepaniteraan. Jadi panitera terdiri dari 3 panitera. Panitera muda gugatan, permohonan, dan panitera muda hukum. Sekarang satu panitera muda gugatan itu tugasnya mengkoordinir. Jadi mengkoordinir tugas-tugas kelompok kerja di kepaniteraan. Seperti itu. Jadi kelompok kerja kepaniteraan, kelompok kerja meja 1, 2, dan 3. Seperti itu. Jadi ini tugasnya seperti itu. Ya. Khususnya untuk perkara gugatan. Karena dia panitera muda gugatan, dia mengkoordinir tugas-tugas kelompok kerja kepaniteraan khusus untuk perkara gugatan. Seperti itu. Kemudian memberi nomor register itu adalah tanggung jawabnya panitera muda gugatan. Ya, karena tadi kan yang memberi nomor kan adalah kasir. Nah, kasir itu adalah kepanjangan tangan dari panitera muda gugatan. Jadi dialah yang bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang telah diberi nomor perkara. Jadi seperti itu. Jadi yang bertanggung jawab dia panitera muda gugatan. Seperti itu. Kemudian membantu majelis hakim sebagai panitera pengganti. Jadi panitera muda itu adalah juga sebagai panitera pengganti. Panitera muda adalah panitera pengganti. Gitu. Jadi yang melekat pada dirinya itu adalah panitera pengganti. Sebagai jabatan fungsionalnya adalah panitera pengganti. Meskipun dia sudah naik menjadi panitera muda, dia juga tetap bersidang. Seperti itu. Kemudian dia tugasnya menyusun laporan kegiatan urusan kepaniteraan gugatan. Kemudian menyerahkan arsip berkas perkara gugatan yang telah diminutasi kepada panitera muda hukum. Jadi panitera gugatan menerima berkas-berkas dari panitera pengganti yang telah selesai, yang telah diminutasi. Diminutasi itu adalah dijahit, ya. Selesai, perkara selesai itu dijahit. Nah, itu diserahkan kepada panitera muda hukum untuk diarsipkan. Itu tugasnya panitera muda gugatan. Kemudian panitera muda permohonan sebenarnya sama dengan panitera muda gugatan, hanya saja dia urusannya dengan perkara permohonan. Seperti itu. Jadi salah satu tugasnya yang lebih mendetail lagi adalah menerima perkara permohonan. Jadi kalau panitera muda gugatan menerima perkara gugatan, kalau panitera permohonan menerima perkara permohonan. Seperti itu. Jadi di meja 1 itu ada 2 panitera muda yang bertanggung jawab. Panitera muda gugatan perkara gugatan, panitera permohonan perkara permohonan. Begitu. Jadi orang yang mengajukan kan ada gugatan dan permohonan kan ya. Kita bagi urusan gugatan panitera muda gugatan, urusan permohonan panitera muda permohonan. Seperti itu. Kemudian ada lagi panitera muda hukum. Ya. Panitera muda hukum tugasnya
memberikan laporan, menyiapkan data-data laporan kepada panitera, kemudian menyiapkan, mengolah, mengkaji, menyajikan data bentuk laporan bulanan, semester, tahunan, dan bidang kepaniteraan. Kemudian dia juga melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh panitera, seperti itu. Jadi tugas-tugas panitera mudah baik gugatan, permohonan maupun hukum itu yang telah saya sampaikan. Kemudian belum ada lagi satu yang belum saya sampaikan tentang tugas panitera pengganti. Panitera pengganti itu bertugas mencatat, dia membantu hakim untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Jadi dia mencatat ketika hakim menanyakan kepada para pihak, dia catat. Ya, tugasnya membantu hakim. Kemudian tugasnya setelah mencatat dalam buku catatan, kemudian dia ketik rapi, kemudian dia minta tanda tangankan kepada majelis hakim. Seperti itu. Kemudian dia mengetik penetapan sita jaminan, sita eksekusi, dia yang membuat. Kemudian diserahkan kepada ketua majelis untuk ditandatangani kalau ada perkara yang minta sita jaminan maupun sita eksekusi, seperti itu. Kemudian ada lagi jabatan fungsional namanya jurusita pengganti. Ya, jurusita pengganti tugasnya menyerahkan relas panggilan kepada para pihak untuk dipanggil untuk sidang. Itu tugasnya. Kemudian dia melakukan sita jaminan, sita eksekusi, kemudian selaku eksekutor perkara eksekusi, seperti itu. Jadi itu yang tugas-tugas dari panitera muda gugatan, hukum dan permohonan, panitera pengganti dan jurusita pengganti. Nah, ada yang tanyakan lagi mungkin? Oke. Terima kasih Pak Mutakin. Ya. Untuk ngobrolnya. Gimana teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang tanyakan? Ada yang menanyakan masalah banding ya? Saya dengar ada masalah banding, gimana? Saya dengar tadi masalah banding, gimana itu? Yang mana ada yang banding? Tanya. Silakan yang tanya banding. Sedikit mau tanya. Oke, silakan langsung jadi. Ya, monggo Mas Ahmad. Masalah itu sih banding, cuman ya. Mau tanya terkait dengan untuk data kita, karena kita kan kebetulan kelompok saya terkait dengan dispensasi kawin. Ya. Tanyakan terkait dengan perceraian dini, Pak, di Pengadilan Agama Bangkalan, apakah angka di terjadi perceraian dini, apakah persentasenya berapa persen kira-kira? Apakah cukup tinggi atau dengan istilahnya kok perceraian dini? Ya. Pernikahan dini maksudnya. Pernikahan dini, perceraian dini. Hah? Perceraian dini. Perceraian. Maksudnya dia dininya itu apa? Dininya dia masa pernikahannya atau istilah baru ya. Kalau yang ada pernikahan dini. Pernikahannya sumber jagung. Nah, atau pernikahannya baru sebentar begitu ya? Iya. Nah, dia baru sebentar melakukan pernikahan kemudian cerai begitu ya. Nah, ini kebetulan memang Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung tidak meminta data-data seperti itu. Tidak meminta berapa pihak pernikahan dini, perceraian dini yang saya sebutkan tadi. Memang tidak ada permintaan seperti itu. Jadi kita nggak punya data yang konkret tentang perceraian dini seperti itu. Begitu. Cuma kalau masalah perceraian usia-usia seperti itu, pernikahannya memang ada, cuma nggak terlalu banyak juga. Kebanyakan ada juga yang baru 3 bulan menikah cerai ada. Baru 1 tahun menikah ada, cerai ada. Tapi kita nggak punya data konkretnya seperti itu. Ada berapa dalam 1 bulan, berapa dalam 1 tahun. Memang kita tidak
membuat data seperti itu. Ya, jadi minta maaf, jadi kita nggak bisa menjelaskan laporannya, menjelaskan berapa persentase atau berapa jumlahnya, kita nggak bisa menjelaskan. Tapi ada. Itu kebanyakan juga yang qobla dukhul. Ya, qobla dukhul kan begitu. Pernikahannya baru sebentar, baru 1 bulan, kemudian dia cerai. Seperti itu. Itu sayang sekali qobla dukhul. Ya, betul. Iya, udah dikasih kok nggak mau, ya mah. Kasihan orang tua. Itu bodoh-bodohnya suami. Ya. Gimana lagi? Ada yang sampaikan? Tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, terakhir Pak Aris. Terakhir Pak Mutakin. Iya, gimana Pak Gus? Boleh nggak Pak? Kayak kemarin ada teman-teman masih dosen baru begitu Pak, guyonan dengan saya. Hati-hati ketika bimbing PA sebagai DPL, karena terjadi pengalaman saya kebetulan tahun kemarin bimbing di PA terkait adanya, mohon maaf, kesalahan dari mahasiswa kami, saya bilang gitu. Akhirnya dicek. Iya Pak. Oh ya, masalah yang moto itu? Iya Pak. Oh iya. Gimana? Iya yang. Ya. Nah, mungkin boleh bisa nggak Pak, ketika ngapunten nih sederenge, poligaminya Pak Bupati itu diangkat menjadi kasus begitu Pak? Ya, kalau masalah itu ya tentunya saya akan koordinasi dulu dengan Pak Ketua Pak ya. Nah, artinya kan ada gitu. Karena ini pejabat daerah di sini Pak ya. Ini pejabat daerah atau di mungkin sini. gini ya. Pak Mutakin. Ya. Ya Pak Agus ya. Jadi ini menarik ya, kasus itu menarik ada 2. Ada yang karena teori dengan praktek tidak sinkron, ada yang karena menarik karena selebritinya gitu. Ada 2 ini. Keilmuan apa karena karena ini kasus karena ya, gitu. Selebritinya ini kayaknya ini ya. Siap. Ya, cukup. Kalau nanti saya tanyakan Pak ya. Enggak, artinya kan enggak, apa-apa, artinya ada batas-batas tertentu Pak, maksud kami perlu sampaikan. Betul. Tidak semua masalah itu bisa diangkat, tapi ada batas-batas kode etik begitu kan. Ya, betul. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ke mahasiswa. Setidaknya tidak semua masalah itu bisa diangkat menjadi topik buah kajian, tapi ada kode etik yang perlu jadi batasan, ini wilayah umum yang bisa atau enggak, kan begitu Pak. Iya. Oh, dulu dari UNSA ya? Saya lupa lagi Pak. itu dari mana. Soalnya sering banyak yang datang sih. Ada UTM, ada Pamekasan, seperti itu. Kebetulan DPL-nya saya, Pak. Oh, nyenengan. Pak Agus sendiri. Pak Agus sendiri. Waduh, ya. Iya, Pak Agus cerita ke saya, Pak. Saya enggak tahu waktu itu. Dapat Pak Agus ya. Iya. Artinya ada sisi-sisi yang tidak semua wilayahnya PA itu diketahui oleh khalayak umum, kan begitu ya, Pak. Betul, Pak. Yang perlu kita tekankan kepada mahasiswa. Jadi ibaratnya ada rahasia dapur rumah tangga lah yang itu tidak bisa dipublish begitu. Karena ini kan persidangan itu juga tertutup untuk umum Pak ya. Nah begitu Pak. Jadi kalau ini kan sepertinya mempublikasikan nanti kemana-mana kasihan. Nah, nggih Pak. Nggih. Saya kira itu Pak. Ada yang pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kelanjutan dari acara daring ini nanti saya tanyakan lagi ke Pak Aris. Mungkin kapan lagi kita melakukan seperti ini lagi. Karena jadwalnya saya sendiri kurang, Pak Aris yang tahu. Saya hanya diajak, ayo Pak, mau silakan. Nah seperti itu. Mengenai jadwalnya Pak Aris yang tahu. Kemudian kalau mau datang ke pengadilan, monggo nanti bisa dihubungi saya lebih dahulu. Ya, mungkin bisa melalui Pak Aris atau langsung dengan saya. Ya saya bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Siap. Pak Mutakin, sebentar. Ya, Pak. Nomor HP-nya Pak Mutakin yang sudah saya punya, tidak ada WA-nya ya?
Ada Pak, itu jadi satu dengan WA-nya Pak. Ada Oh, Pak. ada ya. Saya sudah WA. Nah, WA dengan saya nih Pak. Cuma waktu itu ya itu. Oke, saya sudah WA Pak Mutakin. Iya. Oh, ya. Oke. Jadi Pak Mutakin, panjenengan dimohon khusus untuk membimbing lebih detail kaitannya dengan proses mahasiswa kelompok 1 untuk melakukan studi kasus. Barangkali ada yang ditanyakan mahasiswa kami sehingga ada bimbingan di situ. Ya, siap. Kalau kelompok 2 nanti Pak Rosid yang membimbing. Cuma nanti kalau hari Selasa saya ada sidang Pak. Mungkin kalau datang ke sini ya saya hari Selasa itu sidang seperti itu. Mungkin di luar hari Selasa. Misalnya kalau mahasiswa kami kontak WA gitu, yang enak di luar jam kerja ya Pak? Gimana? Kalau di jam kerja monggo silakan, itu lebih enak. Oh iya. Jadi kita taruhlah saya membutuhkan data-data yang ada di kantor kan saya bisa cepat memberikan jawaban seperti itu. Ya alhamdulillah, nggih. Terus. Ya. Saya kira begitu. Pak Agus, mana? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Pak Mutakin ada closing statement Pak untuk motivasi teman-teman mahasiswa Pak. Ya, motivasi saya samalah dengan yang Pak Aris. Jadi tetap semangat ya. Jadi tetap semangat, terus belajar, khususnya masa-masa seperti ini. Jadi seperti masalah ini, pandemi ini tidak menghalangi kita untuk tetap belajar seperti itu. Jadi tetap untuk ilmu, apapun caranya itu bisa dilalui. Dan yang penting tetap kita terus semangat supaya apa yang kita inginkan itu tercapai seperti itu. Saya kira gitu Pak Gus, pendapatnya yang ingin saya sampaikan seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Mutakin. Ya, sama-sama. Ya. Dan mari kita tutup sesi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke. Akhir kata, saya selaku MC pada kesempatan ini, mohon maaf kalau kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.